Aduh thank you banget loh Bu Sri, udah up saya. Sebelumnya, suara saya apa kedengeran ya teman-teman? Loud and clear? Gimana gimana? Oke, sip sip sip, jelas ya? Oke, thank you semua, thank you. Selamat pagi semua, selamat hari Jumat ya. Dan juga tadi, Bu Sri juga thank you banget untuk up saya ya, yang benar-benar memberi saya semangat lagi nih. Saya sebenarnya grogi teman-teman. Saya tadi cerita pas lagi briefing ya, kalau misalnya saya itu nggak bisa tidur dan juga, semalam kan baru tidur jam berapa, 1:30 pagi apa ya, dan tidurnya tuh nggak nyenyak. Jadi saya benar-benar, apa namanya, grogi sekarang, tapi nggak apa-apa. Tapi saya tahu, kelas hari ini itu saya jadi, apa namanya, ditunjuk ya, oleh sistem, oleh keluarga SD ini, dan saya berterima kasih. Ya, jadi saya bisa bawakan ini, jadi saya bisa belajar paling banyak ya mengenai duo ya. Jadi nanti kita sama-sama belajar ya teman-teman, bukan karena saya yang hebat, bukan karena saya yang lebih senior dari teman-teman, tapi saya mencoba untuk men-sharing-kan pengalaman saya sendiri ya teman-teman melalui duo ini. Oke. Tadi juga Bu Sri juga bilang siapa yang mau muda? Oh, saya mah selalu mau muda, saya tidak mau tua. Saya benar-benar tidak mau tua ya, jadi teman-teman pasti tidak ada yang mau tua, benar nggak teman-teman? Ya, dan tadi sorry, ini bentar ya. Oke. Ya, jadi teman-teman saya, bersyukur ya tadi juga, kita sudah diberikan yang namanya video afirmasi dan juga tadi Bu Sri juga, ada cerita syukurnya. Saya juga mau bersyukur teman-teman. Saya mau bersyukur ya untuk, bisa dibilang kehidupan saya yang sekarang ya, saya ini masih dikasih yang namanya kesehatan, masih diberi yang namanya sebuah rumah ya, masih dikasih yang namanya, keluarga yang masih mendukung saya, mensupport saya ya. Saya tahu, kita sekarang ini sudah ya melewati lah ya namanya pandemik dan banyak orang yang merasa kehilangan. Makanya saya, berpikir saya benar-benar sangat-sangat beruntung ya masih mempunyai semuanya ya, apa namanya, saya tahu tidak semua orang tuh bisa mencapai sampai hari ini ya. Oke, saya itu sebenarnya ya boleh dibilang sering melihat ya kalau misalnya pada masa tua itu banyak yang, pada kena yang namanya tuh di kursi roda ya, dan juga apalagi dirawat di rumah sakit ya teman-teman, benar nggak? Dan juga kalau misalnya sudah usia lanjut itu, kalau nggak dirawat di rumah sakit, kebanyakan, pergi ke dokter, ya, diceklah ini ono segala macam, ya kan. Itu sebuah fakta penuaan, ya, itu yang, sekarang ini dan kebanyakan saya melihat seperti itu. Jadi makanya saya juga berpikir, "Aduh saya tidak mau kalau misalnya pada saat saya tua nanti, ya, saya itu nggak mau sampai musti dirawat di rumah sakit, tidak mau merepotkan orang lain, terutama anak-anak saya ya. Saya tidak mau sampai, apa-apa musti minta dibantuin ke rumah sakit atau ke dokter gitu, teman-teman, ya. Jadi saya nggak mau karena seperti itu ya. Eee, Sebenarnya kalau misalnya boleh dibilang ya, sebenarnya penuaan itu tuh apa sih, ya? Apakah rambut kita itu mulai memutih, itu yang namanya penuaan. Atau misalnya kulitnya kita sudah mulai keriput, atau, mulai sering lupa nih, "Aduh taruh di mana ya, barang-barangnya ya?" Gitu. Ataukah penglihatan kita sudah mulai kabur, atau kita gampang namanya lelah atau capek atau, apa namanya, badan tuh rentek-rentek gitu ya. Kalau dibilang, tanda-tanda penuaan itu sebenarnya ya kita mulai dilihat dari yang namanya gampang, capek ya, dan stamina kita tuh sudah mulai berkurang. Jadi kalau misalnya kita sudah beraktivitas ya setiap hari itu, terus, apa namanya, jadi badan kok kayaknya, "Aduh kok rentek banget ya, badan kok kayaknya capek ya." Apakah itu tanda-tanda penuaan teman-teman? Ya, dan juga kalau misalnya ingatan kita tuh mulai berkurang, jadi gampang lupa gitu loh, ya. Dan juga kalau misalnya yang, sudah berkeluarga ya, sudah married ya, sudah mulai mengalami seperti yang namanya gairah seksnya itu berkurang, ya. Dan juga gangguan kualitas tidur, ya. Saya juga
apa namanya, saya sering mendengar ya teman-teman saya itu kalau misalnya sampai, mereka itu susah tidur gitu loh. Saya bilang, kalau misalnya susah tidur tuh bener nggak enak banget. Kenapa? Kalau misalnya sampai, apa namanya, kita tidur tuh cuman kayak 2 jam, 3 jam, itu tidurnya juga tidak tidur nyenyak ya teman-teman. Besok paginya tuh badannya juga jadi kayak, apa namanya, capek gitu loh, ya. Jadi itu akan mengganggu kita punya aktivitas keesokan harinya, ya kan. Dan juga ada, apakah rambut putih ya, rambut rontok gitu ya, itu tuh penuaan loh teman-teman, ya. Dan juga ya, namanya badan-badan nyeri, osteoporosis ya kan. Tapi jangan salah loh teman-teman, osteoporosis ini itu tuh nggak kelihatan. Itu kita nggak rasakan ya, kecuali kalau misalnya kita sering yang namanya, cek ini ya, cek lab gitu ya. Dan juga ya keriput kita mulai ngelihat di mukanya kita, apakah sudah mulai adanya namanya keriput ya, pigmentasi kulit juga itu kelihatan ya. Nah, imunitas berkurang. Ya, jadi kalau misalnya boleh dibilang daya tahan tubuhnya kita sudah mulai gampang, sakit ya, suka kalau misalnya apa-apa, ya cari ini, apa namanya, tolak angin gitu ya, itu saya dulu banget gitu, apa-apa carinya tolak angin yang paling gampang gitu loh, tinggal minum gitu ya. Nah, terus juga ada yang namanya katarak gitu, katarak itu juga, apa namanya, benar-benar sangat mengganggu banget ya, untuk di bagian mata ya, dan juga ada hipertensi ya. Hipertensi itu kan darah, tekanan darah tinggi ya, atau penyakit kardiovaskuler ya. Apakah itu adalah tanda-tanda penuaan teman-teman ya. Dan juga ya memang Alzheimer saya, apa namanya, dulu oma saya itu, apa namanya, meninggal itu karena ada penyakit Alzheimer ya, benar-benar dia pelupa parah banget dan itu benar-benar tidak mengingat siapapun. Jadi dia sudah, apa namanya, tidak cuman hanya bed rest, cuman hanya tidur di tempat tidur gitu loh teman-teman. Makanya saya, apa namanya, benar-benar melihat seperti itu sebuah pandangan yang benar-benar saya, berpikir lagi ya, jangan sampai ya seperti itu gitu loh. Dan juga dengan diabetes tipe 2 ya, kita tahu namanya diabetes tipe 2 itu di Indonesia itu sangat-sangat banyak dan itu di posisinya lumayan tinggi dan, 1 atau 2 gitu ya, di Indonesia gitu loh. Jadi benar-benar itu, apa namanya, sebuah penyakit ya, sebuah penuaan ya. Nah, mmm kalau misalnya boleh dibilang ya teman-teman ya, teman-teman tahu nggak, organ-organ di tubuh kita itu ya sebenarnya menua itu tuh secara, berurutan ya, secara secara sistematik gitu loh, tapi kita nggak sadar. Kita benar-benar kita nggak tahu ya. Nah, ini kita bisa lihat di organ tubuh kita ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada otak ya. Otak itu sudah mulai menua pada usia 20 tahun loh, teman-teman, ya. Dan juga ada paru-paru ya, dan juga ada namanya kulit ya, otot, tulang, payudara, kesuburan, mata, jantung, gigi, ginjal, prostat, usus, dan hati, teman-teman. Apa namanya, kalau misalnya sorry bentar ya. Kalau misalnya ya, apa namanya, organ-organ ini semuanya itu tuh, apa namanya, kalau misalnya sampai, kan karena memang dia kan secara ini tidak sadar ya, dan bisa dibilang sekarang ini karena dengan namanya dengan zaman yang makin makin canggih ya, ini tuh makin apa namanya tuh, makin, apa ya, boleh dibilang kalau misalnya dibandingkan ya, maaf, kalau dibandingkan kalau dengan 20 tahun lalu, ya 10 tahun yang lalu aja ya, itu udah sangat berbeda dengan keadaan yang sekarang, teman-teman. Sekarang semakin yang namanya ada dengan pengaruh dari genetik, ya pengaruh dengan namanya gaya hidup, ya, dengan yang namanya pola makan, itu benar-benar sangat sorry, bentar ya teman-teman ya. Itu benar-benar sangat mempengaruhi ya organ-organ kita tuh menuanya tuh secara cepat, makin cepat teman-teman ya, makin cepat. Ya, dan, kalau misalnya ya, apa namanya, penuaan dini tersebut ya, penuaan dini ini bisa disebabkan karena dari gini, radikal bebas ya teman-teman ya, nih radikal bebas. Dan
Radikal bebas itu sebenarnya apa sih? Kalau misalnya teman-teman, apa namanya, kalau teman-teman tahu nggak, sebenarnya radikal bebas itu bisa dibilang sama seperti, eee, jadi dia itu sel ya, selnya ini dia benar yang istilahnya jomblo ya, dia mencari pasangannya orang lain gitu loh, dia mencari sel-sel yang lain gitu loh. Jadi dia nggak pernah yang namanya mau sendiri. Jadi dia selalu mencari pasangan yang lain gitu loh. Nah, kalau misalnya sampai si selnya ini sudah tertempel atau sudah banyak diserang sama yang namanya radikal bebas ya, makin lama akan semakin rusak selnya kita, teman-teman. Ini yang menyebabkan penuaan dini ya. Dan kalau misalnya penuaan dini itu juga ada dari dalam badannya kita, dari dalam tubuhnya kita. Seperti apa? Dari ada metabolismenya kita kalau misalnya sudah rusak ya. Dan juga olahraga kalau misalnya terlalu keras ya, terlalu aktif gitu ya, misalnya seminggu bisa 8 hari, 9 hari gitu ya, itu juga nggak bagus loh teman-teman. Itu bisa merusak, apa namanya, sorry, bisa menyebabkan penuaan ya. Dan juga kalau stres ya, kerja berlebihan tuh stres, wah itu tuh benar-benar bisa menyebabkan penuaan dini. Terus juga kalau misalnya kecanduan alkohol ya, terus gitu apalagi merokok teman-teman. Itu apa namanya, dari dalam tubuh ya, penuaan dininya itu dari dalam tubuh teman-teman. Nah, kalau misalnya dari luar ya, bisa terkena yang namanya dari polusi ya. Terus juga kalau misalnya kita makan dengan bahan yang banyak mengandung pengawet, bahan tambahan ya, terus segitu dengan pestisida ya, kita nggak pernah tahu kalau misalnya sekarang sayuran atau buah-buahan tersebut itu apakah kita bisa menjamin itu bisa apa namanya, free dari pestisida. Ya, kita nggak pernah tahu, teman-teman. Dan juga radiasi, ya, radiasi dari handphone itu, ya, zaman now, waduh, itu udah benar-benar kita nggak bisa lepas dari yang namanya handphone, benar nggak? Terus juga obat-obatan, ya, dan juga virus, ya. Sekarang kita sekarang ada yang namanya virus COVID, ya, benar nggak? Nah, teman-teman tahu kalau misalnya semua ini itu bisa dengan namanya radikal bebas ini sebenarnya bisa merusak DNA sel sama jaringan kita, ya. Nah, ini ya sumber-sumber tadi radikal bebas yang tadi saya sebutkan itu ya, ada yang dari yang genetika ya. Memang genetika itu sebenarnya dibilang kita tidak bisa hindari ya, itu kita tidak bisa hindari. Tapi kalau misalnya dari yang namanya pola makan ya, dengan yang namanya gaya hidup, itu sebenarnya kita bisa hindari loh teman-teman. Memang kita bisa hindari, tapi seberapa seberapa yang bisa kita hindarin gitu loh. Yaitu seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya radiasi ya dari handphone, ya kan? Apa kita bisa hindarin? Ya, stres. Apa kita bisa hindarin? Ya, terus juga kalau misalnya namanya lack of sleep. Nah, tadi kalau misalnya sampai kayak begadang itu juga merupakan radikal bebas loh teman-teman. Ya, polusi, ya, terus juga namanya tadi ya saya udah bilang alkohol, ya, merokok, ya. Proses food ini juga benar-benar bisa dibilang zaman sekarang itu kita apa namanya sudah banyak benar-benar yang makanan itu tuh udah banyak pengawetnya, ya. Proses food seperti ya maaf saya sebutkan yang sosis ya, atau enggak juga banyakan yang makanan-makanan instan ya, itu semua adalah sumber radikal bebas, teman-teman. Dan kebanyakan zaman-zaman now itu ya, mereka maunya tuh instan. Mereka maunya cepet-cepet aja gitu loh. Nah, itu apa namanya yang menyebabkan kita itu menua dini, teman-teman, ya. Dan juga nah, teman-teman bisa lihat dampaknya, ya, dampaknya sangat berbahayanya radikal bebas itu bisa menyebabkan ini, teman-teman. Ya, jadi turunnya daya tahan tubuh. Jadi kita gampang sakit, ya. Misalnya kalau misalnya deket-deket apa namanya teman kita yang pilek atau batuk atau apapun itu kita gampang kena, ya. Dan juga gangguan pencernaan, ya, apalagi jantung, teman-teman, ya, dan juga diabetes, Parkinson, ya, Alzheimer. Nah, gangguan syaraf otak,
ya, dan kanker. Ini sebenarnya apa namanya, mau saya masukin lagi ya, sebenarnya tadi saya kelupaan masukin lagi. Sekarang ini banyak apa namanya, teman-teman saya yang terkena yang namanya autoimun, teman-teman. Ya, teman-teman tahu ya, sekarang autoimun itu sudah banyak merajalela ya, teman-teman ya. Itu benar-benar ngeri banget ya. Benar-benar yang namanya apa namanya tuh, penyakit-penyakit ini sekarang tuh sudah mulai bermunculan ya, dan itu karena dampak dari radikal bebas, teman-teman. Karena radikal bebas ya. Dan faktanya ya, yang namanya menua itu bukan hanya untuk umur yang 50, 60 ke atas, teman-teman. Tapi sekarang yang apa namanya, anak-anak muda sekarang itu sudah mulai terkena ya. Jadi nggak mengenal umur gitu loh. Menua itu sekarang sudah tidak mengenal umur, teman-teman. Anak muda sekarang udah banyak yang terkena yang namanya jantung, sudah banyak yang terkena diabetes ya, dan juga sekarang udah banyak yang kena stroke ya, anak-anak muda sekarang. Benar nggak? Ini yang benar-benar fakta, yang benar-benar kita tidak bisa apa namanya, hindari, dan ini berita dari tahun 2019. Saya yakin di tahun 2002 ini semakin banyak dan semakin apa namanya tuh, semakin sorry, bentar ya teman-teman ya. Sorry, ya. Iya, jadi kalau misalnya ini adalah berita dari tahun 2019 ya, saya yakin di tahun 2022 ini semakin banyak ya. Benar-benar mengerikan loh teman-teman ya. Tapi kalau misalnya ditanya, kita bisa sih menghindari itu semua ya? Bisa ya. Kita hidupnya di ini aja, di pedesaan ya. Di gunung, misalnya di gunung Himalaya, oke, atau misalnya di bawah kaki gunung ya, yang nggak ada gadget ya, yang nggak ada polusi, bisa sebenarnya teman-teman ya. Tapi untuk sekarang ini kita itu hidup di perkotaan ya, kita sudah menggunakan yang namanya teknologi ya. Ya, kita bisa sebenarnya bisa gini loh, maksud saya sebenarnya dihindari itu semua, kita bisa memilih namanya tinggal di pedesaan ya. Tapi kalau misalnya di perkotaan ya, kita bisa memakai teknologi ya. Kita bisa memakai teknologi untuk selalu tetap sehat. Nah, nanti saya akan cerita lebih lanjut ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya sorry ya. Solusi yang sekarang ini nih, yang pada umumnya ya, kalau misalnya mereka mau sehat itu, mereka bilang, ya udahlah, aku olahraga rutin saja. Oke, olahraga rutin saja. Tapi jangan lupa teman-teman, olahraga rutin itu, ya sorry, iya, olahraga itu bisa membuat antioksidan kita juga menurun, teman-teman. Ya, dan juga dengan makanan sehat. Sekarang kalau misalnya dengan makanan sehat, apakah kita bisa menjamin tidak ada yang namanya apa namanya tuh, pestisida, tidak ada yang namanya, ya itu sekarang kita udah mulai tahu yang namanya ada GMO ya, dan itu genetically modified organism ya. Jadi dia makanan tersebut tuh direkayasa ya. Nah, dan juga kalau misalnya kayak buah-buah ya, seperti yang tadi saya bilang, apakah memang mereka ada disemprot hama, tumbuh-tumbuhannya disemprot hama, ya kan? Apakah kita bisa menjamin? Apakah kita tahu makanan tersebut itu memang bebas, benar-benar bebas, dan benar-benar sehat, bisa masuk ke dalam badannya kita? Atau enggak vitamin yang non-teknologi? Teman-teman yakin? Kalau dengan vitamin non-teknologi yang tidak ada uji klinisnya, yang tidak tahu itu teman-teman masukkan ke dalam badannya kita, apakah teman-teman tahu itu bukan hanya untuk apa namanya, untuk jangka panjangnya, tapi kita nggak pernah tahu yang di dalam yang dibuat dan kandungan itu seperti apa, apakah seberapa bagusnya, bukan seberapa bagus, maksud saya seberapa seberapa sehatnya ya vitamin tersebut gitu loh. Kadang ya sorry itu saya, kalau saya sekarang karena sudah banyak sering apa namanya, minum vitamin yang tidak jelas ya, tidak jelas uji klinisnya, saya tuh sekarang takut gitu loh. Jadi makanya sekarang kalau misalnya saya mau minum, saya harus tahu dulu uji klinisnya ada apa enggak. Ya, selain BPOM ya, teman-teman, selain BPOM, saya akan melihat uji klinisnya itu seperti apa ya.
Nah, sekarang ya saya itu ada saya sharingkan mengenai anti aging duo, solusi menggunakan teknologi ya dan sorry ya. Oke. Nah, anti aging duo ini tuh apa sih? Apakah namanya anti aging itu untuk kita apa namanya tuh makin cantik atau misalnya makin apa namanya, kita nggak hanya cuman makin cantik teman-teman, tapi ini dibantu dari dalam teman-teman ya. Nih kita lihat kandungannya ya. Jadi duo itu tuh ada namanya R2 dan nanti ada USPEN ya, saya akan menjelaskan ya. Jadi dalam R2 ini ya ada yang botol yang day dan night ya teman-teman. Nah, D-nya ini untuk mericas ya, ngericas dan membuat badan kita tuh menjadi lebih berenergik gitu loh, berenergik. Jadi R2 ini dia bekerja di mitokondria atau dapur selnya kita. Jadi yang apa namanya R2D-nya ini dia membuang sel-sel jeleknya kita ya dan dia akan memperbarui mereplacing ya, memperbarui jadi yang sel baru gitu loh maksud saya. Nah, kalau misalnya si yang malam ya R square night-nya ini dia memperbarui ya. Jadi selama kita tidur ya itu akan memperbarui sel-sel kita. Oke. Nah, yang tadi saya bilang ada R square dan ada U-span ya. Kandungannya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini semua ada di dalam U-span, teman-teman. Ya, di dalam U-span. Nah, untuk ada vitamin D3, ada fish oil, ada citrus bioflavonoid, ada purple corn extract, dan lain-lain ya. Teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Dan ini semua ya bisa untuk mencegah penyakit antioksidan dan U-span ini adalah superfood ya, teman-teman. Di semuanya superfood ya. Dan di dalam U-span ini ada yang namanya LICAP teknologi. Jadi dia apa namanya si dalam bubuk dalam single kapsulnya ini ada liquid sama bubuk menjadi satu. Ya, ini benar-benar canggih banget ya, Liquid teknologi ini canggih banget. Dan Nu Skin ini benar-benar mereka apa namanya menggunakan teknologi, mereka benar-benar spend banyak-banyak banget untuk ini teman-teman ya. Dan apa namanya si duo ini dia menargetkan kepada pusat penuaan. Maksudnya seperti apa gitu loh. Nah, seperti gini teman-teman. Kalau misalnya ada dua orang ya yang mereka nih sedang mengepel ya, mereka sedang mengepel lantai ya. Mereka hanya mengepel lantainya aja ya, tapi mereka itu tidak menyelesaikan solusinya, tidak menyelesaikan akar-akar solusinya. Ledengnya itu tidak, yang air yang mengalir itu tidak ditutup. Jadi mau sampai kapan selesai? Ya, seperti kalau misalnya kita minum obat, ya, minum obat itu hanya apa namanya memperbaiki, bukan mengobati, sorry, mengobati simptomnya aja. Tapi kita seharusnya harus cari tahu ya akar permasalahan dari kita minum obat, kenapa kita minum obat itu kita harus cari tahu dulu teman-teman. Nah, si duo ini dia menargetkan kepada ke pusatnya, ke dalamnya, ke pusat penuaannya tersebut teman-teman. Jadi nggak hanya cuma di pangkalnya, di luar-luarnya aja, cuma simptom-simptomnya aja teman-teman. Tidak seperti itu ya. Nah, sebenarnya penuaan yang ini adalah ketika tubuh kita tuh kehilangan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sebenarnya badannya kita ya Tuhan tuh udah kasih ya benar-benar Tuhan udah kasih aja badan kita tuh benar-benar ajaib. Sebenarnya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi teman-teman kalau saya tahu ya pada saat kita masih kecil ya, pada saat kita masih muda, masih umur ya kayak masih di bawah 5 tahun lah maksud saya gitu ya. Kalau misalnya kita luka, pasti kan gampang gampang kering, gampang sembuh, benar nggak? Nah, itu Tuhan tuh sebenarnya udah kasih kita kemampuan untuk memperbaiki diri kita sendiri, teman-teman. Tapi seiringnya waktu, ya seiringnya kita ini itu dia makin besar dengan yang tadi saya cerita mengenai radikal bebas, kita sering yang namanya
terkena radiasi radikal bebas, radiasi makanan, proses food tersebut ya, dan stres semua segala macam. Itu membuat badan kita itu jadi kemampuan memperbaiki dirinya sendiri itu tuh jadi makin melemah, teman-teman. Itu ya. Nah, anti aging duo ya, dia ini fungsinya tuh mengembalikan aging defense mechanism atau ADM kita ya, supaya itu bisa bekerja pada waktu kita masih muda dulu. Jadi misal balik lagi kayak kita waktu muda dulu, teman-teman. Jadi kita bisa diperbaiki dengan namanya ya mood-nya, kulit yang udah pasti, otaknya kita, ya mata, ya terus gitu, hatinya, antioksidan, proteksi juga dan lain-lain ya teman-teman. Ya, nah itu. Nah sebenarnya kalau misalnya boleh dibilang ADM apa sih? Ya kan? ADM itu sebenarnya, kalau tadi kan saya bilang, jadi si duo ini dia bisa mengembalikan fungsi ADM. Ya, ADM sebenarnya ADM tersebut itu adalah dokter pribadinya. Dokter pribadi badannya kita, teman-teman. ADM itu ya berfungsi untuk memproteksi, ya dia memperbaiki DNA-nya kita nih, teman-teman. Ya, dia juga bisa mendetoks sama merespons stres selnya kita. Ya, dan juga dia bisa menyeimbangkan peradangan. Jadi kayak misalnya nih, kita ya itu dia, misal di dalam kita ada infeksi atau ada peradangan ya, dia bisa memperbaiki, menyeimbangkan. Dan juga jaringan kita juga diregenerasi ya, yang udah pasti bisa memproteksi antioksidan kita ya. Jadi yang tadinya antioksidannya kita itu lemah ya, jadi bisa diperbaikin, bisa ditingkatkan gitu loh. Jadi yang tadinya ADM-nya itu tuh tidur ya, jadi bukan dibangun lagi ya, jadi dibangunkan gitu loh, dibangunkan. Jadi dia bisa buat meningkatkan metabolismenya juga. Jadi benar-benar ADM ini seperti dokter pribadinya kita, teman-teman. Ini adalah fungsi dari duo, teman-teman. Ini yang canggih banget, ya. Ini benar-benar bagus banget, ya. Dan juga kalau misalnya sampai teman-teman tanya, ya, teman-teman tanya, terus kalau misalnya sampai aku minum duo, aman nggak sih? Ya kan? Kalau misalnya sampai, oh ini kan minum minum tabletnya kan banyak, ya kan? Kalau misalnya ini apa sih aman? Apakah buat jangka panjang itu aman apa enggak sih? Gitu kan? Nah, teman-teman ya, kita bisa lihat di kandungan dari R2 tersebut ya, ada namanya nih Cordyceps. Teman-teman tahu Cordyceps itu adalah dulu kalau misalnya orang Chinese suka memakai untuk herbal, ya. Tapi New Skin itu mencari cordyceps-nya itu yang CS4, which is itu yang benar-benar premium, yang paling mahal. Ya, dan juga ada ginseng, ya, dan juga ada pomegranate, ya. Teman-teman bisa baca ya di sini ya, kalau misalnya fungsi-fungsi masing-masing ya dari R square ini tuh untuk apa, ya. Jadi ada yang untuk meriset Eugene cluster otaknya, jantung, otot, ya. Terus juga bisa memperbaiki fungsi mitokondria. Mitokondria itu yang tadi saya bilang dapur sel, ya. Terus juga bisa buat blood orange ini untuk pembaruan sel lemaknya kita, ya. Dan juga ada buat jantung dan juga buat sel hati sama otot, ya. Ada pakai brokoli, pakai grapeseed. Ini kandungan dalam R2, teman-teman. Ya, ini dalam kandungan R2. Menurut teman-teman ini cukup natural apa enggak? Ayo, cukup ya teman-teman ya. Ini benar-benar cuma dalam dalam R2 ini ya. Terus kalau misalnya nih saya ditanya, ini kandungannya bahan-bahan ini setiap hari bisa nggak sih merusak ginjal? Coba menurut teman-teman apa? Bisa nggak? Kalau misalnya kita makan bahan-bahan ini setiap hari bisa merusak ginjal. Coba saya tanya teman-teman. Supaya saya nggak berasa sendiri nih, ayo saya coba saya lihat chatroom-nya. Nggak bisa kan? Benar nggak? Iya dong, ya kan tadi kan dibilang kita mau bahan-bahan alami, benar nggak? Nah, malah betul bisa memperbaiki ginjal ya. Nah, ini saya ada sorry, bentar ya. Ini ada satu video ya. Kalau misalnya ya oke deh kalau misalnya dibilang, "Ya udah Sin, aku mau minum ininya aja pakai yang bahan-bahan alaminya aja deh, nggak usah dalam kapsul gitu." Oke, ini saya kasih lihat kalau misalnya sampai
kita makan bahan-bahan alaminya ya, itu rasanya seperti apa ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita lihat dulu videonya ya. So you gotta try everything, right? Some of this stuff looks a little scary. Let's try the tomato. Actually, I like tomatoes. Nah, jadi mereka ini Fishy. mencoba I don't bahan-bahan. like this. Oh, that's onion. I don't like that. Whoa, hell, hold on there. Is she eating enough onion? You're gonna have sardine onion bread. I don't really know what to think about chewing on an orange peel. It makes your lips pucker. This one looks like potpourri. It's like, let's go eat the corsage we had for Mother's Day, shall we? Seaweed, right? When I was in school, there was this girl that would sit in front of me, and she would just like, this was her snack item. The color is off. If you don't eat this kind of stuff, you're not Asian. See, I'm Chinese. We eat everything that has 4 legs. Eileen's stuff is always bigger than mine. That's great. Give me the small portions. That was good. Just the color is deceiving. You know what this is? No. Wait, It's not beef? is this the heart? Oh my god, this is good. This looks really scary. Look how slimy it is. Some kind of Some lentil. kind of 1, 2, 3. Oh man, that's terrible. Oh, ugh. They did not warn me about this. It coats your mouth with slime. What is it? I can eat more of that. This is Reminds me of Kool-Aid when I was a kid. Oh, purple crunchy. sweetie. Peppercorn. Sorry. Iya, teman-teman. Gimana teman-teman? Kalau misalnya kita makan yang alami aja deh, yaitu seperti tadi ya. Onion kita makan, kita potong-potong, terus purple corn ya. Terus apa lagi tadi? Ada apa namanya? Raw onion. Teman-teman pada mau nggak makan itu aja daripada minum dalam kapsul? Sebanyak itu teman-teman, sebanyak itu. Mau nggak? Ayo. Dengan baunya ya, bener nggak? Terus rasanya, terus juga ada tadi beef liver. Walah. Mendingan kita udah minum kapsul aja, bener nggak sih? Iya, bener. Udah keburu muntah. Bener. Daripada gitu, udahlah yang kita simple saja. Ya, bener nggak? Kita udah tinggal apa namanya minum kapsul pakai air. Udah. Yang penting kita tahu ini memang benar-benar bagus dalamnya kapsul tersebut ya. Benar nggak? Dalam duo ini benar-benar sudah tahu. Sudah pasti nanti saya akan cerita ada quality prosesnya ya teman-teman ya. Nah. Oke. So you gotta try everything, right? Oke. Sebenarnya kalau misalnya dibilang ya, duo ini adalah food supplement loh teman-teman, superfood. Dia bukan doping. Ya, jadi dia sifatnya itu bukan doping, dia sudah mendapatkan NSF sertifikat, ya. NSF itu tuh adalah sertifikat, ya. Dia itu menandakan kalau misalnya produk tersebut tuh sudah memenuhi standar yang ketat, ya, untuk kesehatan, ya. Jadi sudah apa namanya? Sifatnya itu memang untuk perbaikan nutrisi kita, teman-teman. Jadi bukan doping, ya. Jadi tenang, teman-teman, tenang. Ini bukan doping, jadi teman-teman bisa minum untuk jangka panjang, ya. Nah, kalau misalnya ditanya produknya mahal, nah sekarang nih teman-teman ya, kalau kita bandingkan, ya, tadi dalamnya si Yuspen segitu banyak, ya, ini harganya segini, ya. Kalau misalnya, yaudahlah apa namanya beli satuan aja, udah kita minumnya per botol-botol, harganya ternyata lebih mahal teman-teman. Harga lebih mahal hampir 2 kali lipat. Waduh, terus yang di R-Square kandungannya ya ini, ya kan? Harganya 1,5. Tapi kalau misalnya kita beli apa namanya? Kita beli memisah, ya ampun, harganya jauh. Aduh, teman-teman, jadi nggak usah apa namanya? Nggak usah beli yang satu-satuan, teman-teman. Udah ya, tinggal beli aja Yuspen sama R2-nya R-Square. Ya, teman-teman, sudah jauh-jauh lebih murah ya. Apalagi bulan ini kita ada promo ya. Pada saat Expo, dia Nuskin bulan ini ada Expo. Ya. Jadi apa namanya? Bisa cicilan lagi loh, teman-teman ya. 6 bulan harganya jauh-jauh lebih murah dibandingkan yang ini.
ya. Ini harga satuan, harga per bulan. Oke? Nah, ini nih harga untuk 6 bulan. Terus dapatnya banyak banget lagi. Ini lihat tuh teman-teman ya, promonya banyak banget ya. Apa namanya? Jadi jangan lupa ya, promonya itu berakhir tanggal 25 September ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya, berapa lama sih saya harus konsumsi Edgelog Duo? Ya, berapa lama? Apakah cuma 1 bulan? Apa cuma 2 bulan? Apakah 3 bulan? Nggak bisa, teman-teman. Sama seperti kalau misalnya kita nih merenovasi rumah, ya kan? Renovasi rumah. Oke, sekarang kita minum nih semuanya, ya, atau kita merenovasi semuanya. Rumahnya kita semuanya kita renovasi, tapi kalau misalnya sampai sudah berbulan-bulan pasti nanti ada yang namanya harus dicat ulang lah, ya, terus gitu pagarnya ada yang rusak lah, terus juga ada apa namanya tuh, pasti yang namanya rumah itu tuh pasti ini ya, pasti harus kita beresin terus, sama seperti badan kita, teman-teman. Sama seperti badan kita, nggak cukup hanya cuma 6 bulan, nggak cukup hanya setahun, teman-teman, tapi duo itu untuk jangka panjang, ya. Jadi harus apa namanya, harus diminum terus, oke? Dan juga yang tadi saya bilang ya, jadi, si duo ini ada quality-nya, ada 6S quality process-nya. Ya, maksudnya seperti apa sih, Sin? Nah, jadi kalau si 6S ini, mereka itu Nu Skin ini dia memilih dari yang namanya pemilihan bahan, ya ada seleksi atau pemilihan bahan. Mereka menseleksi kalau misalnya bahan-bahannya yang dipilih itu tuh harus yang paling bagus. Ya, kita tahu ya motonya all of the bad, none of the good. Benar nggak? Dan juga sourcing-nya, sumber bahannya itu mereka akan mencari yang apa namanya, yang paling bagus. Jadi kayak misalnya nih apa namanya, Tigrin, mereka akan mencari Tigrin mana yang paling bagus. Kita kan selalu berpikir Tigrin itu yang paling bagus di Jepang, tapi ternyata adanya di dataran Cina, ya. Dan juga kualitas bahannya, ya. Kualitasnya bahannya seperti apa? Ya, teman-teman ya, mereka meneliti itu semua. Dan juga ada standardized ya, maksudnya seperti jadi kualitas produknya itu selalu sama setiap produksinya, teman-teman. Itu yang hebatnya ya. Jadi kita nggak usah khawatir, semua kapsulnya itu sudah di standardized seperti itu dan juga safety. Sudah dipastiin udah nggak ada yang namanya racun, udah nggak ada yang namanya pestisida, ya, udah nggak ada namanya logam berat di dalam dalam apa namanya bahan-bahan tersebut. Mereka sudah menjamin, ya, dan juga yang sudah pasti ada clinical study-nya, ada uji klinisnya. Saya benar-benar saya melihat ini, wow, 6S itu adalah proses yang benar-benar paling utama ya, karena setahu saya kalau misalnya yang lain itu hanya sampai 4S. Jadi ini udah paling top ya. Mereka benar-benar nggak hanya cuman melihat dari bahannya aja, mereka harus membuktikan dari kualitasnya juga, gitu loh ya. Oke. Nah, saya ada sharer, saya tidak sendirian teman-teman, saya ada sharer hari ini ya yang akan bercerita. Sebelumnya ini ya yang saya tahu orang tersebut tuh skeptis sama namanya suplemen ya. Tapi setelah agak dipaksa ya sama istrinya untuk meminum apa namanya vitamin suplemen ini ya. Jadi sekarang dia benar-benar tidak mau melewatkan ya, dan hasilnya itu benar-benar bagus padahal baru minum beberapa bulan. Oke, jadi tanpa panjang lebar ya, biar kita dengarkan ya share kita hari ini. Saya panggilkan Henny, silakan Hen. Halo pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Henny, saya ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Pagi ini ya, saya sharing mewakili suami saya tentang pemakaian duo. Sehari-hari itu suami saya itu bekerja suka begadang ya. Dia kerjanya di rental Videotron yang haruskan dia itu standby di lokasi gitu, dan kebetulan lagi dia itu seorang perokok. Nah, sebelum dia pakai duo itu suami saya tuh susah tidur, kalau bangun tidur tuh suka kelelahan ya, suka ngerasa kurang tidur aja pokoknya. Terus
Kalau yang paling mengganggu itu kalau bangun tidur itu suka berdeham, gitu deh, pokoknya yang ngerokok tahu deh ya, kayak ada reak terus kayak dahak nyangkut gitu, itu tuh sangat ganggu. Kalau ada dia tuh kayaknya udah pasti, gitu deh, pokoknya tuh akhirnya tuh saya tuh, kasih dia coba pakai duo. 3 minggu dia minum duo itu yang awalnya tuh sebel banget sama suruh minum suplemen tuh sebel banget tuh. Nah dari 3 minggu itu dia udah ngerasain nih, manfaat dari duo. Jadi setelah dia konsumsi duo itu tidurnya itu jadi lebih nyenyak. Jadi dia kalau bangun tidur tuh seger, staminanya bagus, jadi sehat. Yang paling seneng tuh suara, nyangkut-nyangkut dahaknya tuh hilang gitu. Dan kita tuh sadarnya tuh karena anak saya yang kecil tuh suka ngomong, "Mami, kok papi kalau bangun udah nggak ada suara ham-ham ya?" Gitu loh. Kita tuh baru sadar gitu loh, baru kaget, "Oh iya ya, udah nggak ada." Terus saya nanya, "Gimana rasanya?" Dia bilang, "Iya, napasnya jauh lebih lega gitu, lebih enak," gitu loh. Jadi teman-teman yang punya keluhan susah tidur, staminanya kurang terus, dan terutama untuk perokok, wajib banget harus, minum konsumsi duo. Duo ini tuh udah komposisinya terbaik dari Parmanex ya, bantu kita tuh sedemikian rupa, pokoknya tuh bagus banget. Jadi untuk teman-teman yang sedang bingung cari suplemen A, B, C, duo udah paling benar deh, gitu. Thank you teman-teman, demikian sharing dari saya, terima kasih. Thank you Henny buat sharingnya ya. Emang benar tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mencari apalagi perokok ya, nah itu sudah terbukti dari Pak Simon ya, dia benar-benar apa namanya reaknya itu hilang setelah mengkonsumsi itu baru 3 bulan dulu loh minumnya loh. Wah, apalagi nanti untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, wah bisa benar-benar hilang dan kulit mukanya ya kita lihat ya teman-teman ya makin seger ya, makin apa namanya bersih gitu ya, bercahaya ya bercahaya. Oke. Nah, saya juga ada testimonial dari Civelis ya. Nah, Civelis ini juga dulunya dia divonis yang sama dokter kalau misalnya dia punya TBC ya. Dah. Jadi dia mulai mengkonsumsi Ultimate Duo, Life Pack, Cordymax sama G3 ya. Dia mulai mengkonsumsi Ultimate Duo ini dan benar-benar ya memang duo itu bagus banget ya untuk vitalitas kita, untuk badan kita, untuk meregenerasi selnya kita ya. Jadi makanya Civelis juga merasakan apa namanya, untuk kesehatan paru-parunya dia ya, dan semakin lama semakin cantik loh, lihat tuh ya. Memang pada saat 2019 ya, Civelis benar-benar kurus banget dan sekarang sudah benar-benar semakin membaik ya. Dan ini tahun 2020 sekarang. Nah, kemarin saya ketemu di apa namanya di Joceng ya, di seminar Joceng. Waduh, sudah semakin cetar ya, Civelis ya, tahun 2022 ini ya, semakin cetar. Oke, dan saya juga ada apa namanya saya juga pernah ada punya kista di tangan saya itu ya pada 4 tahun yang lalu ya dan sampai sekarang itu benar-benar puji Tuhan saya tidak usah yang namanya operasi, saya tidak usah karena saya trauma ya teman-teman, saya trauma masuk rumah sakit, saya trauma sama namanya infus jarum infus gitu loh. Jadi saya pada saat itu saya punya keluhan ini dan mentor saya bilang cobain duo deh dan benar-benar puji Tuhan ya setelah 4 bulan itu menghilang ya dan sampai sekarang sudah 4 tahun itu tidak balik lagi teman-teman dan juga saya juga mempunyai kualitas juga tidur saya juga benar-benar membaik ya. Saya punya tekanan darah juga benar-benar membaik ya. Dulu saya tuh sering gampang pusing ya. Sekarang jadi saya benar-benar apa namanya nggak pernah merasakan seperti itu lagi. Bangun tidur juga udah langsung segar ya, bisa langsung duduk. Kalau nggak dulu suka kelayangan ya. Dan juga antioksidan saya makin lama semakin membaik ya. Dulunya itu cuma 35.000, sekarang itu sudah mencapai platinum ya, 65.000 ya. Itu benar-benar saya sampai sekarang ini benar-benar masih saya konsumsi ya.
Jadi teman-teman saya juga mengajak teman-teman ya, minum deh duo teman-teman. Teman-teman akan merasakan ya, di badan teman-teman itu beda banget ya dibandingkan vitamin yang lain gitu ya. Nah, saya mau mengajak teman-teman ya pada, hari ini dan besok ya, jadi Nuskin itu ada, expo ya teman-teman ya. Jadi, di Mall Kota Kasablanka ya, dan hari ini dan besok ya, kita ada Meet the Leader teman-teman. Jadi datang yuk ke Mall Kota Kasablanka ya. Jadi ada empat speaker yang akan men-sharing-kan ya pengalaman mereka melalui platform ini, dan semuanya itu dari background-nya masing-masing yang berbeda ya. Jadi nanti siang jam 2 siang, dan nanti malam ada yang jam 7 malam ya teman-teman. Dan juga besok juga jam 2 siang dan jam 7 malam ya. Jadi teman-teman, oke, datang, saya tunggu ya. Jadi hubungin teman-teman yang mengajak kemari dan kita lihat ya power-nya seperti apa ya teman-teman ya. Terakhir saya mau bersyukur ya. Jadi saya pas lagi bikin slide ini saya jadi ingat ini adalah foto papa mama saya, mama saya sih yang berulang tahun ke-72 ya. Saya mau bersyukur kalau misalnya nggak pernah, saya coba maksudnya gini loh, saya benar-benar berpikir ya bahwa saya benar-benar bersyukur ya kalau misalnya saya itu masih diberi orang tua yang sehat ya. Jadi masih diberi orang tua yang masih bisa mensupport saya ya, yang benar-benar yang sampai umur 72 tahun ini tidak pernah menyusahkan saya sebagai anaknya. Saya benar-benar bersyukur sekali ya, saya masih bisa diberi kesehatan, saya bisa menemani mereka, menemani masa-masa tua mereka. Nggak hanya cuma di kursi roda, teman-teman. Mereka tuh masih sehat ya. Dan mereka itu mengkonsumsi duo ini sudah dari 3-4 tahun yang lalu ya. Dan mereka itu nggak di kursi roda dengan di rumah sakit, dan itu sudah menurut saya benar-benar anugerah, benar-benar kesehatan yang tidak bisa dibeli ya teman-teman ya. Dan itu adalah kekayaan sejati juga ya. Dan saya juga makin diingatkan lagi bahwa kesuksesan saya itu memang berlomba-lomba dengan penuaan orang tua saya. Jadi coba teman-teman ingat untuk siapa teman-teman berjuang di sini. Ya. Sekian sharing saya. Ini ada slide saya terakhir ya. Satukan hati, bersama kita sukses ya teman-teman. Setelah sukses kita tetap bersama. Oke. Sekian sharing saya kembalikan kepada Ibu Sri MC saya.